Shalom. Ya. Pada malam hari ini saya membawakan tema hidup ini adalah kesempatan, ya. Seperti lagu tadi. Dalam kehidupan kita mempunyai banyak kesempatan. Kalau di lagu tadi kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Ya, berkat untuk siapapun juga. Tetapi malam hari ini titik beratnya saya akan sampaikan hidup ini adalah kesempatan untuk pertobatan, ya. Renungan akan saya ambil dari Lukas 13 yang berisi tentang nasihat Tuhan Yesus Kristus tentang pertobatan, di mana dalam menghadapi tragedi yang terjadi, menghadapi peristiwa yang terjadi, Yesus di sini menggunakan perumpamaan, ya, untuk mengajarkan kita bahwa pertobatan yang sejati dan bagaimana Allah itu mengharapkan setiap orang untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan rohaninya. Ya. Lukas 13 ini nanti saya akan bawakan renungan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya. Tetapi di sini saya akan cerita dulu tentang latar belakangnya, kenapa kok ada perumpamaan seperti itu, ya. Jadi ayat ini dilatar belakangi dengan ayat sebelumnya di ayat 1 sampai 5, di mana suatu kali orang-orang itu datang menanyakan pendapat Tuhan Yesus, pendapatnya mengenai orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus serta 18 orang yang mati tertimpa menara di kolam Siloam, ya. Nanti bisa dibaca di ayat 1 sampai 5, ya. Menurut mereka yang bertanya kepada Yesus itu bahwa orang-orang tersebut mengalami tragedi karena menerima hukuman, ya. Namun Tuhan Yesus justru menyanggah pemikiran seperti itu, ya. Tuhan Yesus memberitahu, ya. Tuhan Yesus memberitahu bahwa sesuatu itu dapat terjadi, ya, adalah sebenarnya itu suatu kesempatan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertobat, ya. Jika kita menolak apa yang dia katakan, ya, kita nggak mau bertobat, kita tetap hidup dalam dosa, ya. Akhirnya apa? Hidup mereka pun akan menjadi tragis, ya. Di ayat 5 nanti bisa dibaca bersama-sama, ya. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa Yesus terus menceritakan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya. Kita tahu bahwa pohon ara itu sering digunakan dalam Alkitab, ya, sebagai simbol bangsa Israel atau kehidupan rohani umat Allah, ya. Pohon ara ini dianggap sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran, ya. Tetapi dalam konteks Lukas 13 ayat 6 sampai 9 yang ayatnya nanti kita akan baca bersama-sama, ya. Di sini pohon ara itu tidak berbuah diceritakan, ya. Sebenarnya ini melambangkan tentang orang Israel, ya, yang dalam kehidupannya tidak selalu berbuah, tetapi dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menghasilkan buah yang baik, ya, seperti tanda pertobatan yang sejati. Untuk selanjutnya mari kita baca bersama-sama ayatnya, ya. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya. Perumpamaan yang sangat indah, ya. Jika tidak, tebanglah dia, ya.
Di sini kita tahu ya, kalau orang menanam pohon itu kan mesti pengen ada hasilnya ya. Entah itu hasilnya bunga, hasilnya buah, tetapi mesti ada hasilnya kalau orang menanam itu. Demikian pula dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita bukan kehidupan yang seperti apa adanya saja. Tetapi kehidupan kita tujuannya adalah kehidupan yang berbuah ya. Di sini amat sangat menarik ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Pohon ara ini ada di kebun anggur. Padahal kalau kita sering baca ya, di Israel itu pada umumnya pohon ara itu tumbuh sendiri secara liar ya. Bisa di mana saja. Tanpa dicangkul, tanpa dipupuk segala macamnya. Pohon ini seharusnya bisa menghasilkan buah di sepanjang musim. Ya, bahkan dia bisa berbuah 3 kali setahun. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus justru memberikan perumpamaan yang ganjil. Pohon ini tumbuh di tengah kebun anggur yang notabene kalau kebun anggur itu kan mesti dirawat ya. Dirawat, dipupuk, bahkan dicangkuli dengan sedemikian rigidnya supaya anggur ini tumbuh. Tetapi yang aneh, pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Berarti kan secara nggak langsung dia juga ikut merasakan pupuknya, ikut merasakan perawatan di situ. Tapi kenapa kok tidak berbuah? Ya. Bahkan ketika sang pemilik datang untuk mencari buah di pohon ara itu, dia nggak menemukannya sama sekali. Ya, selama 3 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa kecewanya orang-orang yang merawat di situ, ya. Hanya karena kemurahan sang pemilik, pohon anggur ini tidak ditebang. Pohon ara ini sudah diberi kesempatan 3 tahun ya. Dia tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal 3 tahun itu kalau dia tumbuh di sekeliling kebun anggur, justru sangat merugikan. Kenapa merugikan ya? Karena mengganggu pertumbuhan anggur itu ya. Pohon ara banyak menyerap nutrisi dari sekitarnya. Walaupun dia pohon liar, tapi dia tetap menyerap nutrisi dari anggur-anggur itu. Ya. Sebenarnya bisa aja pohon itu ditebang karena tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi wajar kalau pemiliknya ini menyuruh untuk menebang pohon itu. Tetapi sang pengurus kebun anggur itu tidak tega. Ya, dia rela berkorban, ingin merawat pohon ara ini. Jadi di sini pengurus kebun anggur itu meminta kesempatan 1 tahun lagi kepada pemilik kebun ini untuk merawat. Dia mau mencangkul serta memupuknya. Karena apa? Sang perawat ini merasa bahwa kalau dia merawat dengan sedemikian rupa, harapannya tahun depan pohon ara ini bisa berbuah. Ya. Itu dari perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Lukas. Tapi apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus di sini dengan perumpamaan itu? Ya, kita akan kaji satu-satu ya ayatnya ya. Di ayat 6 disebutkan Yesus mengatakan bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Ya. Di sini tadi saya menyampaikan pada pohon ara ini ibaratnya adalah bangsa Israel, ya, bangsa kepunyakan Allah, ya. Sang pemilik di sini diumpamakan adalah Allah, ya. Di sini Allah memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya, tetapi nyatanya apa? Dia tidak menghasilkan buah, ya. Bangsa Israel digambarkan seperti pohon ara, ya. Walaupun dia hidup
di dalam tengah kebun anggur ya, yang dirawat sedemikian rupa ya, tetapi amat sangat janggal ya. Kebun anggur itu perawatannya spesial. Kenapa kok pohon ara yang ditanam di tengah perawatan kebun yang spesial kok enggak berbuah ya? Jadi di sini ditegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kebun sebenarnya itu sudah menumbuhkan bagi kita, sudah merancangkan bagi kita sedemikian rupa indahnya. Tetapi kadang kita sendiri seperti bangsa Israel ya, kita sendiri yang memilih tidak untuk berbuah. Kita sendiri yang menyia-nyiakan ya apa yang telah dirancangkan Allah, apa yang telah direncanakan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Menghasilkan buah itu sebenarnya bukti dari iman yang hidup. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi ketika orang itu diumpamakan sebagai pohon ara, ya, yang seharusnya menghasilkan buah, manusia yang seharusnya menghasilkan buah-buah rohani, tetapi dia tidak bisa menunjukkan hasil buahnya itu, pasti ada masalah dalam kehidupan rohaninya. Ada kekosongan dalam kehidupan rohaninya. Ya. Pada ayat 7 disebutkan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya sama sekali. Tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya. Pemilik kebun anggur yang tadi melambangkan Allah, ya, sebagai pemilik kebun adalah Allah yang menciptakan kita umatnya. Ya. Pemilik menemukan pohon ara ini tidak berbuah, padahal sudah dirawat sedemikian rupa. 3 tahun lamanya dia nggak berbuah ya. Di situ artinya apa? Allah itu menunggu sebenarnya, menunggu kita untuk bisa berbuah, menunggu kita untuk bisa bertobat, ya. Tetapi Allah juga punya batasan di sini ya. Allah walaupun menunggu kita, tetapi semuanya berbalik pada kita. Maukah kita menghasilkan buah untuk kebenaran? Ya. Maukah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Ya. Allah menunggu loh. Tetapi di sisi lain Allah itu juga adil. Ya. Dia punya hak untuk menuntut pertanggungjawaban kita umatnya, ya. Seperti disebutkan tadi bahwa pemilik kebun ini berkata, tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Ya, 3 tahun loh menunggu berbuah nggak berbuah. Ya, seperti halnya Allah. Allah menunggu kita untuk bertobat. Allah menunggu kita untuk bisa berbuah. Tetapi Allah juga punya hak untuk menuntut pertanggungjawaban kita. Walaupun Allah menuntut perbuatan kita, tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus, ya, yang datang sebagai anaknya, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, ya. Di ayat 8 disebutkan bahwa jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya. Orang itu yang dimaksud adalah pengurus kebun anggur. Yang tidak lain adalah melambangkan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Tuhan Yesus sebagai pengantara datang ke dunia. Ya. Dia penuh belas kasih. Ya.
Dia mewartakan kasih karunia Allah kepada umatnya manusia. Ya, dengan apa? Memberi kesempatan untuk kita mau bertobat. Karena apa? Dia ingin kita selamat. Ya. Dia bukan cuman ingin aja, tetapi disebutkan di ayat tadi bahwa aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Artinya apa? Di sini Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan perawatan rohani kepada kita. Ya. Seperti halnya yang kita dapat mungkin dari hamba-hamba Tuhan di sekitar kita, dari teman-teman kita yang menguatkan kita. Ya. Di sini nggak sekedar mencangkul atau merawat, tapi memberi pupuk. Memberi pupuk di sini apa? Artinya kita diberi masukan-masukan, ya. Kita diberi nutrisi secara rohani di sini, ya. Karena apa? Tuhan ingin kita bisa berbuah, ya. Tuhan ingin memberi kesempatan kita untuk berbuah, ya. Seperti ayat 9 tadi katakan bahwa mungkin tahun depan ia berbuah, tetapi jika tidak, tebanglah dia. Ya. Jelas ya di sini. Permintaan tukang kebun itu kepada pemilik kebun, ya, untuk memberi kesempatan 1 tahun lagi. Di sini menekankan apa? Tuhan memberi kesempatan. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita, ya. Dia sabar dan memberikan kasih karunia-Nya, kasih karunia Allah yang luar biasa, ya, memberikan kita kesempatan, ya. Tetapi ingat, kesempatan seringkali tidak datang berkali-kali, ya. Bisa jadi ini kesempatan terakhir, ya, untuk kita mau bertobat, ya. Karena apa? Di situ disebutkan, jika pohon itu tetap tidak menghasilkan buah, maka tidak ada alasan lain untuk mempertahankannya, ya. Di sini apa artinya? Kesempatan kita untuk bertobat dipandang sebagai panggilan yang mendesak, ya, untuk kita semua umat manusia, ya, untuk kita bisa hidup dalam kehendak Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat penuh kasih, ya. Tetapi walaupun dia penuh kasih, ya, saya ulang sekali lagi, dia juga adil, ya. Mengasihi, tetapi dia tetap apa? Minta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban kita atas hidup yang sudah kita jalani selama ini, ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kita hidup diberikan kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Kita mau memilih hidup baik, hidup benar, hidup taat, atau kita memilih hidup menjauh dari kasih-Nya. Ya. Walaupun kita menjauh dari kasih-Nya, walaupun kita jauh dari kehendak-Nya, tetapi Dia tetap memberi kesempatan kita. Memberi kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa memperbaiki diri, ya. Di sini bisa saya simpulkan bahwa perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah adalah melambangkan kehidupan yang kosong secara rohani, ya. Sementara kasih karunia Allah ini selalu ditunjukkan melalui kesempatan yang diberikan untuk kita berbuat baik, untuk kita bertobat kembali lagi kepada jalannya, ya. Tetapi ingat,
kita diminta juga untuk bertanggung jawab, ya, untuk setiap kehidupan kita. Terlebih, kita juga diminta untuk bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa bertobat, sudah selayaknya kita kalau kita gunakan sebaik-baiknya. Biarkan Tuhan yang mencangkul dan memberi pupuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa berbuat lebat. Buah lebat yang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Terlebih amat sangat istimewa kalau buahnya yang lebat juga manis rasanya, sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Bukan hanya buah yang lebat yang gak bisa dirasakan, tetapi buah yang lebat yang bisa dirasakan. Artinya apa? Hidup kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Ya. Mari kita menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.